horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, hujan belum turun, tapi alam Aceh sudah gelisah. Desember 2025 menjadi saksi ketika hutan yang digunduli mulai menuntut balasan. Seorang juru kunci mendengar suara dari dalam tanah, melihat jejak makhluk penjaga sungai, dan menyaksikan sendiri bagaimana air datang bukan sekadar membawa banjir, melainkan membawa pesan, pilihan, dan pengganti. Di cerita ini kalian akan mendengar kesaksian langsung seorang penjaga hutan yang menyadari bahwa bencana bukan datang tiba-tiba, melainkan dipanggil oleh keserakahan manusia. Akan ada pohon tua yang muncul dari tanah terbuka, penjaga yang bangkit dari lumpur, dan seorang anak kecil yang diam-diam dipilih alam sebagai penerus penjaga Aceh. Ini bukan sekadar cerita banjir. Ini kisah tentang peringatan terakhir alam sebelum murka benar-benar dilepaskan. Mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Abdul Rashid. Orang-orang kampung memanggilku juru kunci, penjaga kawasan hutan tua di kaki perbukitan Aceh bagian pedalaman. Tugasku sederhana tapi berat, menjaga batas alam, merawat mata air, dan membaca pertanda yang tidak bisa dibaca oleh orang biasa. Apa yang akan kuceritakan ini bukan dongeng. Ini kesaksianku sendiri, terjadi beberapa hari sebelum banjir besar Aceh di bulan Desember 2025. Malam itu, hujan belum turun. Langit gelap bukan karena awan, tapi seperti ditutup sesuatu. Angin bertiup panas, aneh untuk bulan Desember. Dari gubuk kecilku di tepi hutan, aku mencium bau tanah basah, padahal tanah masih kering. Bau itu adalah tanda pertama. Sejak beberapa bulan terakhir, hutan yang kujaga tidak lagi sama. Bukit-bukit yang dulu hijau kini botak. Pohon-pohon besar ditebang tanpa ampun. Suara mesin gergaji menggantikan suara burung. Setiap batang tumbang, aku merasakan dada ini ikut sesak. Seperti ada yang dicabut dari tubuhku sendiri. Sebagai juru kunci, aku tahu satu hal. Hutan bukan sekadar pohon, tapi penahan murka alam. Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri di tepi sungai. Airnya hitam, bukan coklat seperti biasa. Dari dalam air muncul suara rintihan, bercampur tangisan anak kecil dan teriakan orang tua. Lalu aku melihat pohon-pohon berjalan mundur, kembali ke bukit. Tapi akarnya berdarah. Aku terbangun dengan napas tersengal. Jam dinding menunjukkan pukul 2:17 dini hari. Saat itulah aku mendengar suara yang paling kutakuti. Air mengalir deras di hulu, padahal belum hujan. Aku keluar gubuk membawa lampu minyak. Sungai kecil yang biasanya jinak, malam itu bergolak. Airnya naik perlahan, membawa ranting, tanah, dan bau busuk yang menusuk hidung. Dari arah bukit, terdengar suara krek, krek, seperti tulang patah. Itu suara tanah longsor kecil, pertanda awal. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan mendadak sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Sunyi yang membuat telinga berdengung. Lalu, dari dalam hutan, aku mendengar suara berat, pelan tapi jelas. Penjaga, sudah kami peringatkan. Suaranya bukan manusia, dalam, bergema, seolah datang dari akar-akar yang terkubur di tanah. Aku tahu saat itu, bencana bukan lagi kemungkinan. Itu kepastian. Esok paginya aku turun ke kampung.
Aku memperingatkan warga, para perangkat desa, bahkan orang-orang perusahaan yang masih menebang hutan. Tapi mereka hanya tersenyum, menganggapku orang tua yang hidup dengan mitos. Air sungai masih kecil, Pak Rashid, kata mereka. Aku hanya bisa menatap bukit yang kini gundul. Dalam hatiku aku berdoa, bukan agar bencana tidak datang, tapi agar korban tidak terlalu banyak. Karena sebagai juru kunci, aku tahu alam tidak pernah murka tanpa sebab. Dan malam itu, alam Aceh sudah mulai berbicara. Hujan pertama turun 3 hari setelah peringatanku diabaikan. Awalnya hanya rintik kecil, seperti air mata yang jatuh satu-satu dari langit. Tapi aku tahu, itu bukan hujan biasa. Bau tanahnya berbeda, lebih tajam, lebih pahit. Bau luka yang terbuka. Aku berdiri di teras surau tua di pinggir kampung, menatap bukit yang kini tampak telanjang. Air hujan jatuh langsung ke tanah, tanpa ada akar yang menahannya. Dalam hitungan jam, selokan mulai penuh. Sungai kecil berubah keruh, dan suara gemuruh dari hulu terdengar, seperti napas raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Malam itu, hujan tak berhenti. Sekitar pukul 11 malam, listrik padam. Kampung tenggelam dalam gelap. Hanya suara hujan, air sungai, dan jeritan seng rumah yang dipukul angin. Di tengah kegelapan itu, aku mendengar langkah kaki di luar rumah. Berat, lambat, seperti seseorang berjalan tanpa tergesa, padahal air sudah setinggi betis. Aku membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Namun di tanah becek di depan rumah, terlihat jejak kaki besar, lebih lebar dari kaki manusia, dengan bekas seperti sisik. Jejak itu mengarah ke sungai. Dada ini terasa dingin. Aku mengenali tanda itu. Dalam cerita lama para leluhur, penjaga sungai akan menampakkan jejaknya jika keseimbangan alam dilanggar. Mereka bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Dan malam itu, mereka tidak datang untuk menjaga, tapi menagih. Aku berjalan menuju sungai meski hujan semakin deras. Lampu minyakku berkedip-kedip, hampir padam. Saat aku sampai di tepi sungai, airnya sudah meluap. Arusnya membawa batang kayu besar, sisa pohon yang ditebang di hulu. Pohon-pohon itu kembali, tapi sebagai senjata. Di antara suara hujan, aku mendengar bisikan. Bukan satu, tapi banyak. Seperti orang-orang berdoa dengan suara tercekik. Akar kami dicabut, tanah kami dilukai, air kami dilepaskan. Aku berlutut di tepi sungai. Tanganku gemetar. Air menyentuh lututku, dingin dan berat. Saat itulah permukaan sungai bergolak hebat. Dan sesaat aku melihat bayangan besar melintas di bawah air. Panjang, gelap, bergerak melawan arus. Bukan ular, bukan buaya. Itu sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Hujan semakin menjadi-jadi. Dari arah bukit terdengar suara gemuruh panjang, disusul getaran halus di tanah. Longsor besar pertama terjadi malam itu, meski kampung belum menyadarinya. Aku pulang dengan langkah tertatih. Di sepanjang jalan, aku melihat rumah-rumah mulai kemasukan air. Warga panik, mengangkat barang seadanya. Anak-anak menangis, memanggil orang tuanya. Tapi hujan menelan semua suara itu. Menjelang subuh, aku bermimpi dalam keadaan terjaga. Aku melihat kampung ini dari atas. Air datang seperti tembok hitam, menyapu rumah, pohon, dan manusia tanpa memilih. Di atas arus itu, kulihat bayangan-bayangan berdiri diam, menatap tanpa mata, tanpa wajah. Saat azan subuh berkumandang, air sudah setinggi pinggang di beberapa rumah. Dan di hatiku aku tahu, ini baru permulaan. Bencana yang sebenarnya belum menunjukkan wajahnya.
Subuh itu tidak membawa terang. Matahari seakan lupa terbit di atas Aceh. Hujan masih turun, lebih halus tapi terus-menerus, seperti jarum yang menusuk tanpa henti. Air sudah setinggi dada di beberapa rumah panggung. Arusnya deras, membawa potongan atap, lemari, dan suara orang-orang yang berteriak meminta tolong. Aku berjalan menembus air dengan tongkat kayu tua peninggalan guruku. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena arus, tapi karena rasa bersalah yang menghimpit dada. Aku penjaga hutan, tapi aku gagal menjaga manusia dari keserakahan mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, aku melihat seorang ibu berdiri di atas genteng rumahnya, memeluk anak kecil yang tubuhnya menggigil, matanya kosong, seperti sudah pasrah. Saat aku mendekat, air tiba-tiba berputar di sekitar rumah itu, membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu, muncul suara mendengung, berat dan dalam. Yang kecil tidak bersalah. Air di sekitar ibu dan anak itu mendadak tenang, seperti ada tangan besar yang menahan arus. Aku menyuruh mereka melompat ke perahu evakuasi yang baru datang. Begitu mereka selamat, pusaran itu lenyap dan air kembali mengamuk. Saat itulah aku sadar alam masih memilih. Yang diselamatkan bukan yang kuat, tapi yang tak ikut merusak. Menjelang siang, hujan berhenti mendadak. Terlalu mendadak. Udara menjadi panas dan pengap. Sungai tidak surut, justru semakin meninggi. Air dari bukit terus turun, membawa lumpur hitam pekat. Aku mendengar suara retakan dari arah hulu. Tanah seperti terbelah. Lalu datang suara yang membuat lututku lemas, gemuruh panjang, dalam, seolah seluruh bukit runtuh sekaligus. Aku menoleh ke arah perbukitan. Kabut tebal turun, bercampur debu dan air. Di balik kabut itu, sesaat aku melihat sesuatu berdiri tegak di antara pohon-pohon yang tersisa. Tingginya seperti pohon besar, tubuhnya gelap, dipenuhi akar dan tanah. Dari dadanya menetes air bercampur darah tanah. Matanya tidak terlihat, tapi aku tahu ia sedang menatap kampung kami. Penjaga bukit. Makhluk yang jarang menampakkan diri kecuali saat keseimbangan benar-benar hancur. Ia mengangkat satu lengannya. Tanah bergetar, sungai meluap lebih besar. Air menerjang kampung dengan kekuatan yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Orang-orang berteriak, perahu-perahu terbalik, suara kayu patah, tembok roboh, dan doa bercampur menjadi satu. Aku berdiri terpaku di tengah arus, memejamkan mata, membaca doa yang diajarkan guruku dulu. Di telingaku, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ini harga yang harus dibayar. Saat aku membuka mata, air sudah menenggelamkan hampir seluruh kampung. Hanya atap-atap rumah yang terlihat, seperti nisan di lautan lumpur. Dan aku tahu, setelah hari itu, Aceh tidak akan pernah sama lagi. Namun yang paling menakutkan belum terjadi. Karena malam berikutnya, sesuatu dari dalam tanah akan bangkit, menuntut pengakuan manusia atas dosa mereka. Subuh itu tidak membawa terang. Matahari seakan lupa terbit di atas Aceh. Hujan masih turun, lebih halus tapi terus-menerus, seperti jarum yang menusuk tanpa henti. Air sudah setinggi dada di beberapa rumah panggung. Arusnya deras, membawa potongan atap, lemari, dan suara orang-orang yang berteriak meminta tolong. Aku berjalan menembus air dengan tongkat kayu tua peninggalan guruku. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena arus, tapi karena rasa bersalah yang menghimpit dada. Aku penjaga hutan, tapi aku gagal menjaga manusia dari keserakahan mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, aku melihat seorang ibu berdiri di atas genteng rumahnya, memeluk anak kecil yang tubuhnya menggigil, matanya kosong seperti sudah pasrah.
Saat aku mendekat, air tiba-tiba berputar di sekitar rumah itu, membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu, muncul suara mendengung, berat dan dalam. Yang kecil tidak bersalah. Air di sekitar ibu dan anak itu mendadak tenang, seperti ada tangan besar yang menahan arus. Aku menyuruh mereka melompat ke perahu evakuasi yang baru datang. Begitu mereka selamat, pusaran itu lenyap, dan air kembali mengamuk. Saat itulah aku sadar, alam masih memilih. Yang diselamatkan bukan yang kuat, tapi yang tak ikut merusak. Menjelang siang, hujan berhenti mendadak, terlalu mendadak. Udara menjadi panas dan pengap. Sungai tidak surut, justru semakin meninggi. Air dari bukit terus turun, membawa lumpur hitam pekat. Aku mendengar suara retakan dari arah hulu. Tanah seperti terbelah. Lalu datang suara yang membuat lututku lemas. Gemuruh panjang, dalam, seolah seluruh bukit runtuh sekaligus. Aku menoleh ke arah perbukitan. Kabut tebal turun, bercampur debu dan air. Di balik kabut itu, sesaat aku melihat sesuatu berdiri tegak di antara pohon-pohon yang tersisa. Tingginya seperti pohon besar, tubuhnya gelap, dipenuhi akar dan tanah. Dari dadanya menetes air bercampur darah tanah. Matanya tidak terlihat, tapi aku tahu ia sedang menatap kampung kami. Penjaga bukit. Makhluk yang jarang menampakkan diri kecuali saat keseimbangan benar-benar hancur. Ia mengangkat satu lengannya. Tanah bergetar, sungai meluap lebih besar. Air menerjang kampung dengan kekuatan yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Orang-orang berteriak, perahu-perahu terbalik, suara kayu patah, tembok roboh, dan doa bercampur menjadi satu. Aku berdiri terpaku di tengah arus, memejamkan mata, membaca doa yang diajarkan guruku dulu. Di telingaku, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ini harga yang harus dibayar. Saat aku membuka mata, air sudah menenggelamkan hampir seluruh kampung. Hanya atap-atap rumah yang terlihat, seperti nisan di lautan lumpur. Dan aku tahu, setelah hari itu, Aceh tidak akan pernah sama lagi. Namun yang paling menakutkan belum terjadi. Karena malam berikutnya, sesuatu dari dalam tanah akan bangkit, menuntut pengakuan manusia atas dosa mereka. Pagi datang tanpa kabar baik. Air memang mulai surut. Tapi yang tersisa bukan harapan, melainkan luka. Lumpur setinggi betis menutupi jalan kampung. Rumah-rumah roboh menyisakan rangka kayu yang saling bertumpuk seperti tulang belulang. Bau busuk mulai tercium, campuran lumpur, bangkai ternak, dan sesuatu yang lebih amis, bau kematian yang tertahan semalaman. Warga keluar dari pengungsian dengan wajah kosong. Ada yang mencari keluarga. Ada yang hanya berdiri menatap puing rumahnya tanpa suara. Yang paling menyakitkan adalah saat mereka menemukan barang-barang kecil. Sandal anak, baju sekolah, mainan yang tersangkut di dahan pohon. Aku berjalan menyusuri bekas aliran air. Tongkat tuaku menancap dalam lumpur. Terasa seperti menusuk daging hidup. Setiap langkah, aku mendengar bisikan samar dari tanah. Pelan, putus-putus, seperti napas orang sekarat. Belum selesai, belum dibayar lunas. Di tepi sungai, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Sebuah alat berat, ekskavator, terbalik, setengah terkubur lumpur. Mesin itu masih baru. Di sekelilingnya, batang-batang pohon besar berserakan, tercabut sampai ke akar. Hutan yang ditebang kini kembali, tapi dalam bentuk mayat. Di kabin ekskavator itu, ada bekas cakaran dari dalam. Pintu bengkok keluar, bukan ke dalam. Seolah sesuatu pernah mencoba keluar dengan panik. Aku menutup mata. Inilah jawabannya. Alam tidak langsung menghukum,
Tapi ketika ia bergerak, ia tak pernah setengah-setengah. Siang hari, tim bantuan datang lebih banyak. Wartawan, relawan, aparat. Mereka bertanya padaku tentang tanda-tanda sebelum banjir. Aku hanya menjawab singkat. Hujan, longsor, sungai meluap. Aku tidak menceritakan suara, bayangan, dan makhluk yang kulihat. Bukan karena takut, tapi karena mereka belum siap mendengar. Menjelang sore, seorang anak kecil mendekatiku. Wajahnya pucat, bajunya kotor oleh lumpur. Ia menarik ujung bajuku pelan. "Kakek, semalam ada yang berdiri di bawah air. Dia bilang jangan takut, tapi jangan lupa." Aku terdiam. Anak kecil tidak pernah berbohong tentang hal seperti itu. Saat matahari tenggelam, kabut turun dari bukit, padahal hujan sudah berhenti sejak pagi. Kabut itu tebal, dingin, dan berbau tanah basah. Dari dalam kabut, aku melihat bayangan bergerak perlahan di bekas aliran sungai. Banyak, tidak satu. Mereka tidak berjalan, mereka mengapung, setengah menyatu dengan lumpur. Aku sadar, inilah yang tertinggal saat air surut. Penjaga yang kecewa. Malam ini mereka tidak datang untuk menghancurkan. Mereka datang untuk menagih janji. Dan besok, seseorang akan dipilih untuk menjadi saksi berikutnya. Malam ke-6 setelah banjir, terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Terlalu sunyi. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti kampung seperti kain kafan. Orang-orang memilih diam di tenda pengungsian. Tak ada yang berani keluar setelah maghrib. Aku duduk sendirian di tepi sungai yang kini menyempit, memandangi lumpur yang mengeras. Di permukaannya, terlihat retakan-retakan halus menyerupai urat nadi. Tanah ini belum mati, ia hanya menunggu. Tak lama, air di sungai beriak pelan. Dari dalamnya muncul bayangan samar, hanya kepala dan bahu. Wajahnya tak jelas, tapi matanya menatap lurus ke arahku. Tidak marah, tidak juga ramah. "Kau masih di sini," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku memang belum diizinkan pergi. Bayangan itu perlahan tenggelam kembali, meninggalkan pusaran kecil. Setelah itu, kabut mulai menipis. Angin bergerak. Untuk pertama kalinya sejak bencana, aku mendengar suara jangkrik. Namun sebelum aku berdiri, tanah di bawah kakiku bergetar ringan. Dari dalam tanah, terdengar satu bisikan terakhir malam itu. Penjaga akan berganti. Aku pulang dengan langkah berat. Aku tahu maksudnya. Tugasku belum selesai, tapi waktuku hampir habis. Besok, rahasia lama akan terbuka. Dan tidak semua orang sanggup menerimanya. Pagi itu aku terbangun dengan dada sesak, seolah ada beban menindih napasku. Kabut sudah hilang, tapi udara terasa asing. Kampung tampak tenang dari kejauhan, ketenangan yang menipu. Aku dipanggil ke balai desa darurat. Beberapa orang berkumpul dengan wajah tegang. Mereka menemukan sesuatu di hulu sungai, di bekas area penebangan hutan. Aku ikut bersama mereka. Di sana tanah terbuka lebar, membentuk cekungan besar seperti mulut. Di tengahnya berdiri satu pohon tua yang entah dari mana asalnya. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, mencengkeram tanah, seolah menahan sesuatu agar tidak bangkit. Di batang pohon itu terukir simbol lama. Tanda para penjaga hutan yang sudah lama dilupakan. Saat aku menyentuh batangnya, dadaku bergetar. Pohon itu hangat, hidup. Sebuah suara masuk ke kepalaku, lirih tapi tegas. Jika hutan tak dijaga manusia, maka manusia yang akan dijaga oleh pengganti. Aku menarik tangan perlahan. Aku mengerti sekarang. Bencana ini bukan akhir, tapi peringatan terakhir. Dan Aceh sedang memilih penjaga barunya. Sejak penemuan pohon itu, tidurku tak pernah nyenyak.
Setiap kali terpejam, aku mendengar hutan memanggil namaku, lalu nama-nama lain yang belum kukenal. Sungai mulai kembali ke alurnya, tapi airnya tetap gelap. Tak ada ikan yang muncul. Warga mengira alam sedang pulih, padahal bagiku ini hanyalah jeda sebelum keputusan diambil. Sore itu, seorang pemuda dari kampung mendatangiku. Ia salah satu penebang yang dulu paling keras menertawakanku. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Pak, setiap malam saya bermimpi ditarik akar," katanya gemetar. Aku hanya menatapnya lama. Alam sudah mulai menunjuk. Malamnya, angin berputar di sekitar kampung. Tidak kencang, tapi teratur seperti napas. Dari arah hulu terdengar suara kayu beradu, bukan karena arus, melainkan karena sesuatu sedang bergerak di dalam tanah. Aku tahu, pemilihan sudah dimulai. Dan siapapun yang terpilih, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Malam itu hujan turun sebentar, lalu berhenti. Tanah mengeluarkan uap tipis, seperti napas terakhir orang sakit. Kampung kembali sunyi, tapi sunyi yang mengawasi. Pemuda yang datang padaku kemarin ditemukan pingsan di tepi hutan. Tubuhnya bersih dari lumpur, tapi telapak kakinya hitam, seperti bekas terbakar akar. Ia selamat, tapi sejak itu ia tak lagi berbicara. Aku menjenguknya. Saat aku menggenggam tangannya, matanya terbuka sesaat dan bibirnya bergerak. "Bukan aku, belum." Aku mengangguk. Alam masih menimbang. Di luar, angin berputar pelan, membentuk lingkaran kecil di tanah. Daun-daun kering tersusun rapi, menyerupai tanda yang hanya dimengerti penjaga lama. Aku berdiri di tengah lingkaran itu. Tubuhku terasa ringan, tapi jiwaku berat. Aku sadar, pilihan semakin mengerucut. Jika tak ada yang sanggup menggantikan, maka yang lama tak akan dibiarkan pergi. Dan malam ini, aku mulai mendengar namaku dipanggil lebih sering dari sebelumnya. Subuh terakhir itu datang dengan cahaya pucat, tidak dingin, tidak hangat. Aku tahu, ini pagi penentuan. Aku berjalan sendiri ke hulu sungai, ke tempat pohon tua berdiri. Tanah di sekitarnya kini retak membentuk lingkaran sempurna. Angin berhenti saat aku melangkah masuk, seolah alam menahan napas. Pohon itu bergetar pelan, akar-akarnya bergerak, bukan menyerang, tapi memeluk tanah yang terluka. Dari dalam diriku sendiri, suara itu kembali terdengar. Penjaga lama telah menunaikan tugasnya. Aku menutup mata. Tidak ada rasa takut, hanya lelah yang panjang. Saat aku membuka mata kembali, aku sudah berdiri di tepi kampung. Matahari mulai naik, sungai mengalir tenang, burung-burung kembali bersuara. Aku masih hidup, tapi aku tahu tugasku telah berpindah. Di kejauhan, kulihat seorang anak kecil berdiri menatap hutan, tenang tanpa rasa takut. Di bawah kakinya, tanah terasa kokoh. Aceh akan sembuh. Jika manusia mau belajar. Dan jika suatu hari hutan kembali dilukai, alam tak akan lagi mengirim peringatan, hanya pengulangan.